Jadi kayak umpamanya kamu sariawan gara-gara kegigit kamu sendiri. Lidah kegigit. Pernah itu. Nah, itu kamu awalnya marah dari kamu sendiri bicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, kita jumpa lagi di Ustadz Danu Official Channel. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan ngaji lagi bersama guru kita semua, Pak Ustadz Danu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Pak Ustadz, beberapa waktu yang lalu itu saya ketemu teman Pak Ustadz ya. Rame sih perkumpulan para pensiunan. Rutin nih kumpul tuh kayaknya. Jadi gini Pak Ustadz, ada nih seorang temen ya, kita ngobrol asik, dia diem aja itu. Sebenarnya sih dari dulu waktu masih kerja dia juga pendiam sih, cuman kemarin itu iseng aja teman nyeletuk, kenapa kok diem aja gitu kan. Oh ini mulutnya sariawan gitu Pak Ustadz. Oh baru? Enggak, sebenarnya dari dulu. Lama banget lah sejak kerja itu. Sering banget sariawan ya. Sariawan seperti itu Pak Ustadz, sampai nggak bisa makan lah istilahnya. Si teman ini tanya yang sakit nih, Pak Tung, kenapa ya kira-kira saya kok sering sekali sariawan seperti ini, seperti itu. Nah kira-kira itu penyebabnya apa ya Pak Ustadz? Mohon penjelasan Pak Ustadz. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Memang banyak dari teman-teman Islam itu kalau diberi pengetahuan tentang masalah kesehatan, sakit dengan akhlak itu banyak yang nggak percaya. Padahal umpamanya salah satu firman Allah Ta'ala itu mengatakan lintalahum, lemah lembut kepada mereka. Itu kan akhlak ya. Perbuatan yang disuruh oleh Allah Ta'ala diperintahkan sebenarnya. Nah, orang Islam nggak paham bahwa dampak dari seseorang lemah lembut itu apa, dampak seseorang yang berkata kasar apa, itu banyak yang nggak tahu karena memang nggak mau berpikir. Nah, saya akan bercerita. Orang yang sering berkata kasar, padahal perintah Allah itu disuruh lemah lembut di dalam berbicara, kasar, nggak enak, ketus, menyakiti hati orang. hati orang, nah, didengerin orang lain itu nggak enak. Ya, orang dengar aja udah nggak enak. Nah, insya Allah penyakit yang diderita temenmu itu ya awalnya dari itu. Jadi dia nggak sadar kalau dari kata-katanya itu banyak yang kasar. Kalau momennya di kantor itu dia tidak kasar, ya bisa aja karena di kantor kan banyak temen, banyak atasan dan sebagainya, bisa aja. Tapi dengan bawaan bagaimana? Kalau enggak, dia di rumah bagaimana? Di rumah itu dengan istrinya bagaimana? Atau dia dengan orang tuanya dahulu bagaimana? Jadi semua itu pasti akan diurutkan oleh Allah Ta'ala. Jadi nggak mungkin orang sariawan itu tiba-tiba sariawan, padahal nggak ada salah, nggak mungkin seperti itu. Jadi saya mengajak teman-teman itu untuk berpikir, nggak mungkin Allah itu zalim kepada hambanya. Udah ditulis kok di dalam Quran. Jadi jangan merasa dirinya itu nggak ada dosa, kan gitu ya. Nah ini ilmu akhlak
kalau akhlak yang tidak baik dikerjakan, insya Allah berdampak. Jadi omongan temenmu itu insya Allah penuh dengan emosional, keras, kaku, tidak enak didengar. Mencari kalimat-kalimat di dalam bicara itu kalimat yang tidak umum. Jadi tidak umum ya, begitulah ya. Nah, itu biasanya kalau dia itu tetap apa namanya itu beribadah pada Allah ya, sholat ya, tetap dia akan kena. Dia akan kena. Kenapa itu dimunculkan oleh Allah Ta'ala sariawan tersebut? Ya karena itu pengingat bahwa ada lisan-lisan yang kasar yang senantiasa itu muncul dalam dia itu berbicara. Jadi makanya kita disuruh mencontoh perilaku Rasul itu seperti itu. Jadi contoh yang baik, perilaku yang baik, sehingga Rasulullah itu dikatakan seperti Al-Quran yang berjalan itu ya seperti itu. Penyakit sariawan ini apakah tidak hanya akhlak kurang baik terhadap pasangan dan orang tua, apakah dengan orang lain juga? Sama, tetapi dilihat dari umur biasanya. Kalau umpamanya umurnya masih muda, umpamanya di bawah 45 ya 30 umpamanya. Dia sariawan, 25 dia sariawan, sampai dia itu umur pensiun dia masih sariawan, berarti urutan berarti itu. Dia dengan orang tua itu ya omongannya ketus istilahnya, omongannya ketus, nggak enak. Jadi apa namanya, sehingga orang tua itu kadang-kadang itu mau ngomong sama anaknya sendiri itu takut gitu loh, dijawab yang tidak enak seperti itu. Itu bisa satu. Kemudian yang kedua, pada saat dia nikah dengan pasangannya nggak taunya sama aja sifatnya. Kan gitu ya. Bablas berarti. Bablas dia berarti, sehingga ya itu akan dibablaskan oleh Allah Ta'ala sariawannya. Walaupun dia itu minum vitamin C sampai berbotol-botol, berpil-pil, ya nggak bisa. Itu kan baru analisa aja. Jadi yang bikin rusak mulut itu ya silat-silat yang bentukannya kata-kata itu tadi. Tajam ya. Tajam istilahnya. Jadi itu saya maaf Pak Ustadz, saya pernah punya pengalaman ya Pak Ustadz. Lagi gosok gigi nih. Tahu-tahu tak gitu kena di gusi, terus sariawan Pak Ustadz. Itu bagaimana itu Pak Ustadz? Kalau sama, jadi tidak ada musibah itu yang disebabkan dari orang lain atau benda lain, itu enggak ada. Semua musibah itu dari perbuatan tanganmu sendiri. Jadi sudah dijelaskan. Apapun sebabnya ya. Apapun sebabnya itu sudah harus kita imani ayat Quran tersebut. Wa ma sabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Apa saja musibah yang kau terima disebabkan dari buah tanganmu sendiri. Jadi udah nggak usah cari gara-gara sikat murahan ya, nggak bisa seperti sampai itu. Jaga-jaga gitu pelan-pelan sikat, tapi ya tetap aja kena. Ya, kalau lewat sikat itu gigi, lewat tangan maksudnya. Berarti kalau lewat tangan itu ada pekerjaan yang hubungannya pekerjaan yang kamu lakukan. Gimana itu Pak Ustadz? Ya, tangan ini kan untuk bekerja. Jadi sariawanmu itu tetap berhubungan dengan pekerjaan yang kamu lakukan. Oh, omongannya. Iya, kamu beromongan kasar itu dengan pekerjaan yang kamu lakukan. Astagfirullahaladzim. Jadi kalau kamu itu dengan orang bawahanmu ini omongannya atau temenmu aja, kalau nggak cocok omonganmu nggak enak, itu lewat pekerjaan. Berarti tanganmu itu ya dijaili oleh makhluk Allah yang memang akan menjadikan seperti itu. Nah, kalau letak sariawan Ustaz ada di sudut bibir, di gusi, di dinding mulut, atau di lidah, itu lidah juga, ya. Sama semuanya sebabnya.
Ya, ada bedanya insya Allah. Kalau di ujung lidah itu mudah sekali bicara, ujung lidah, ujung bibir mudah sekali bicara. Kalau di pangkal lidah itu marahnya dia diem, jadi seperti mengumpat tapi diam. Marah, otaknya mengumpat kan begitu, tapi dia diem. Rata-rata di pangkal. Kemudian kalau sariawan di gusi itu, ya itu sama sebenarnya, dia marah. Tapi dia diem, istilahnya marah, diem atau marah dikeluarkan sama saja itu di gusi. Jadi insya Allah letak-letak di situ ya hampir sama, cuma walaupun beda. Intinya omongannya kasar, menyakitkan telinga yang mendengar seperti Iya, yang benar juga ya. Kalau itu tiba-tiba kesok gitu ya, ya itu berarti kamu dulu kalau bekerja ya banyak omongan yang tidak baik ya, seperti itu. Padahal maksudnya mau mendidik ya. Oh, mendidik gimana tuh? Ingat-ingat tuh. Emang iya anakmu? juga ya. Enggak sih, kan di proyek Pak Ustaz. Iya, emang anakmu kamu didik? Kamu gini aja salah. Iya kan gitu. Iya kan, kamu ngamak, oh gitu ya. Lah itu Nah, itu bisa itu. maksudnya. Kamu ini aja salah. Kalau masih itu masih awal. Kemudian apa coba? Sudah insinyur umpama, atau sudah sekian tahun, umpama, sudah bekerja, itu kan sakit digituin. Ya, Oh gitu. ya itu ya omonganmu kasar. Salah satunya yang sering lewat pekerjaan, nah itu nanti benar. Seperti itu. Astagfirullah. Jadi kayak mamanya kamu sariawan gara-gara kegigit kamu sendiri. Lidah kegigit. Pernah itu. Nah itu kamu awalnya marah dari kamu sendiri bicara. Oh, gimana tuh maksudnya? Jadi maksudnya gini nih, yang sakit siapa dulu nih? Saya pernah itu Pak Ustaz, sama istri ini. saya tuh. Ya, kamu mamanya. Ya. Kamu yang kegigit sendiri itu sariawan. Jadi kamu itu ngawalin ngomong dari omongan, kemudian marah habis itu gitu. Oh bener ya. Awalin komunikasi, pada akhirnya marah. Ya, benar. kalau itu bukan pada akhirnya. Memang mau marahin gitu Ya, Pak Ustaz. awal komunikasi ya di awal itu sudah mulai marah. Marah. Ya. Nggak nunggu akhir seperti itu. Nggak nunggu reaksi. Nggak nunggu akhir. Kok benar itu ya? Ya seperti itu. Jadi cara Allah itu begitu. Jadi mengingatkan sehingga orang itu hati-hati. Jadi kalau bicara ya bicara aja, jangan bicara itu menjadikan lawan bicaramu itu ya sakit hati. Seringnya gitu ya. Hah? Seringnya gitu. Lah Pak iya Ustaz. gitu, makanya Berarti yang salah yang sakit. yang ngomong duluan itu ya Pak Ustaz? sama, nggak taunya umpamanya istrimu juga sariawan cuma diem aja. Ya, sama aja sebenarnya. Jadi memang semuanya harus dijaga. Jadi yang namanya zikrullah itu tidak hanya cuma lisan mengucap apa namanya kata-kata pujian atau mohon ampun atau bersyukur kepada Allah Ta'ala. Bukan hanya itu tok zikrullah, tetapi menjaga lisan itu untuk senantiasa berbicara baik semata-mata karena Allah Ta'ala, itu juga zikrullah. Karena Allah menyuruh seperti itu. Iya, jadi kalau umpamanya kamu mau zikrullah, ingat kepada Allah Ta'ala melalui ngobrol dengan istri. Lah, kalau kamu ingat sama Allah Ta'ala, obrolan kamu nggak akan yang melenceng dari titik benar. Tapi kalau kamu nggak ada ingat Allahnya, baru diawali ngomong sudah berantem pasti. Gitu ya. Walaupun sering zikir ya. Walaupun sering zikir sendiri ya. Nah, jadi itu namanya ya nggak komplit gitu. Nggak komplit istilahnya. Jadi harus difahami. Nah, bagi teman-teman yang lain yang ingin belajar zikrullah melalui lisan ya seperti itu. Jadi belajar bicara itu dicari kalimat yang jangan sampai menyakiti hati orang yang mendengar. Oh, berarti banyak diem gitu Pak Ustaz.
Ya nggak mikir, iya ngomong kalau makan gitu ya boleh. Iya benar. Daripada ngomongin nyakitin orang lebih baik diam. Jadi ya kan nggak begitu. Daripada nanti dikira alim nggak sholat kayak gitu nanti. Ya, bukan kan, nyakitin orang, nyakitin diri sendiri. Jadi yang namanya zikrullah itu kan mulai ngomong, ngomong. Jadi umpamanya nih kita lagi ngevlog nih. Pada saat ngevlog itu ada omongan yang ngawur itu ada, orang itu bisa seperti itu. Ngawur, nyakitin orang lain itu bisa. Itu ngevlog loh ya, jadi ngevlog kajian. Itu bisa aja nggak sadar. Atau sadar sih, Ustaz? Atau sadar sebenarnya, iya, nyakitin orang lain. Atau dia kelihatan Islam, tetapi buka boroknya saudaranya sendiri. Itu sebenarnya dia tahu seperti itu tidak boleh. Belajar untuk yang namanya zikrullah itu sendiri juga harus difahami apa kalimat yang tepat untuk saya bicarakan. Itu berpikir. Pada saat seseorang itu berpikir mencari kalimat yang tepat, yang baik agar orang mengerti, itu pun dinilai oleh Allah Ta'ala amal soleh. Jadi nggak merasa dirinya pintar. Enggak, dia mencari kalimat yang tepat dan orang itu bisa mengerti dan itu bisa manfaat semata-mata karena Allah Ta'ala. Itu tetap amal solehnya dia. Nah, kemudian kalau umpamanya seseorang kemudian dari sariawan belajar, dia omongannya ditata, sering mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Akhirnya yang dulunya ini mulai berjalan 6 bulan, itu mulai dia jarang sariawan, 1 tahun jarang, tahun berikutnya jarang. Itu dia mengambil manfaat dari situ. Kemudian dia ketemu dengan momennya dengan saya. Ustadz, sejak saya mendengarkan tausiah Ustadz, dulu saya pernah dengerin tentang masalah sariawan, betul saya memang omongannya kasar, baik dengan istri, dulu dengan orang tua. Setelah saya mohon ampun kepada Allah Ta'ala, minta maaf pada istri, minta maaf pada orang tua, bener kok sariawan saya sangat-sangat jarang. Setahun tuh paling sekali. Sekali kalau saya mohon ampun, langsung rasa sakitnya hilang. 2-3 hari selesai. Nah, di titik itu dia bilang, terima kasih Ustadz, terima kasihlah pada Allah karena engkau dapat hidayah. Karena seperti itu, kan melalui Ustadz, nggak usah dipikirin. Karena itu juga bagian dari dakwah. Nah, di titik itu juga sama, sebenarnya itu dari Allah aja, yang dari dititipkan dari saya berpikir, kemudian saya ceritakan, saya sampaikan itu, kemudian bagaimana caranya, mohon ampun, kemudian bicara itu ya ditoto, jangan yang semaunya sendiri, ngerti itu istrimu, terus kamu tuh marah karena yang cari uang kamu, ya jangan seperti itu. Kadang-kadang mikirannya gini, ntar dikira bodoh gitu kalau nggak ngomong. Ntar dikira bodoh. Jadi maksudnya kalau ngomong dipikir pintar. Jadi bagi temenmu nanti dinasihatin seperti itu. Tapi kalau kamu itu lihat, kalau di kantor sih nggak pernah dia ngomong kasar, menurut kamu bisa aja. Tapi ditanyain aja di rumah atau dulu waktu dia masih sama orang tuanya bagaimana. Kalau dia bilang iya, mohon ampun di situ. Mohon ampunlah pada Allah, minta maaf kepada beliau. Nah, insya Allah dan berjanji pada Allah Ta'ala jangan diulang lagi ngomong kasar. Bagaimana itu berjanjinya tuh Pak? Ya berjanji, ya Allah, jika sariawanku ini dari omongan kasar, keras, kaku, berani, merasa benar, jika itu dosa di hadapanmu, aku mohon ampun kepadamu, astagfirullah, astagfirullah. Kemudian janji, ya Allah, mulai hari ini aku berjanji belajar tidak ngomong kasar lagi kepada istriku, kepada orang-orang dekatku, kepada orang tuaku, semata-mata lillahi ta'ala. Nah, itu berjanji kan, tidak ngomong kasar karena Allah. Jadi insya Allah mudah-mudahan dikurangi sehingga nggak sariawan lagi. Tapi kalau sesekali kayak kamu tadi gini-gini, berarti itu lewat
lewat kerjaan. Tapi tiba-tiba, aku kesan kegigit. Nah, berarti kamu ngomong dengan istrimu atau ini kamu emosi. Banyak ya. Ya kan sifat manusia kan seperti itu. Malu jadinya. Ya nggak apa-apa. Makanya kita disuruh taubat sama Allah Ta'ala terus. Wasari'u ila magfirati min rabbikum. Bersegeralah kamu ke dalam ampunan Allah, itu harus difahami. Itu Allah menyuruh kita itu bertaubat, mohon ampun, berjanji untuk tidak mengerjakan lagi. Itu Allah yang nyuruh. Berarti kan bersegeralah kamu ke dalam ampunan Allah, kan tahu dosa-dosanya. Nah, dosa-dosa tahu itu, sadar dia itu nyuri, atau ngerampok, atau apa namanya ya, mukul orang. Tapi korupsi nggak sadar loh kalau itu dosa, itu nggak sadar. Nggak masuk hitungan, karena dia korupsi tapi sholat. Karena nikmat korupsi. Jadi intinya seperti itu, dinasihatin, belajar untuk tidak. Karena kita harus takut terhadap hukuman Allah, azab Allah di akhirat, itu harus takut. Sehingga kita itu selalu merinci kesalahan dan dosa-dosa kita untuk kita mohonkan ampunan kepada Allah Ta'ala. Takutlah kepada azab Allah di neraka besok. Jadi azab Allah nggak cuma untuk orang-orang kafir, untuk orang Islam ya sama aja. Itu namanya apa kalau di neraka itu? Masa itu hiburan kan? Itu azab juga namanya. Ya. Siksaan kan gitu, azab juga namanya. Ujian di neraka, ya monggo lah kalau bilang. Mau bilang ujian ya monggo, besok udah nggak bisa ngomong kalau sudah. Jadi harus kita mengingat bahwa ada hari pembalasan, itu ada. Itu ada, jadi harus difahami sehingga nanti kita juga belajar untuk tidak melakukan sesuatu yang tidak baik. Jadi kerjakan yang baik semata-mata karena Allah, termasuk bicara yang baik. Jangan nyakitin hati orang lain, jangan kasar, jangan merasa benar. Udah merasa benar kan pasti ada emosi. Merasa pintar pasti ada emosi. Kan itu seperti itu. Jangan, kita belajar. Makanya sariawan insya Allah dari itu. Yang sariawan silahkan dicek sudah makan vitamin C berapa itu. Sudah minum vitamin C berapa. Jadi insya Allah seperti itu. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengambil manfaatnya sehingga lebih dekat kepada Allah Ta'ala dengan zikrullah. Zikrullah melalui lisan, berarti kalimatnya kalau bicara ya ditata. Jangan sampai menyakiti orang. Insya Allah mudah-mudahan ini bisa manfaat untuk saudara-saudara kita yang lain. Allahu a'lam. Amin. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak Ustadz penjelasannya. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, demikian tayangan video kami kali ini. Kami mohon maaf jika ada kesalahan dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.